Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, anak-anak? Sehat semua ya? Alhamdulillah sehat semua. Oh ya, Sheila, mohon maaf Ibu, hari ini saya izin off cam karena sinyal kurang memadai. Oh ya, tidak apa-apa. Bagi yang sinyalnya kurang bagus, boleh ya, silahkan off cam, tidak apa-apa. Bagi yang tidak ada kendala, silahkan on cam supaya Ibu tahu bagaimana wajah-wajah semangat kalian mengikuti kegiatan pembelajaran hari ini. Oke. Ya, sebelum kita memulai kegiatan hari ini, untuk ketua kelas silahkan dipimpin berdoa ya, supaya kegiatan belajar kita hari ini ilmunya berkah. Silakan. Ya, terima kasih. Ya, sebelumnya Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu ya. Ibu panggil satu-satu. Untuk Sheila, ya, untuk Puput, ya, untuk Maya, ya, hadir semua ya, hadir semua. Alhamdulillah. Pada hari ini kita akan mempelajari mengenai perubahan iklim dan dampaknya bagi ekosistem. Sebelumnya Ibu mohon izin untuk presenting ya. Ya, pada hari ini kita akan mempelajari mengenai perubahan iklim dan dampaknya bagi ekosistem. Nah, apa saja yang kita pelajari pada hari ini? Kita akan mempelajari mengenai pengertian perubahan iklim, faktor penyebab perubahan iklim, pengertian efek rumah kaca, dan juga dampak perubahan iklim bagi ekosistem. Dan yang terakhir, kita akan menyusun tulisan cara penanggulangan perubahan iklim. Nah, ini nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan ringan. Bagi kalian yang tahu jawabannya, silahkan mengaktifkan mikrofonnya dan silahkan menjawab, dan nanti kalian akan mendapatkan poin plus. Siap-siap ya untuk soal yang pertama. Apa itu cuaca? Kita kan pasti sering menyebut apa itu cuaca dalam kehidupan sehari-hari ya. Kita sekarang mencari tahu apa itu artinya. Ya, siapa yang tahu artinya? Dan ini sudah Ibu singgung pada pertemuan yang lalu. Apa itu cuaca? Ya, siapa yang mau jawab? Ya, Mbak Puput, silahkan. Iya, benar sekali. Cuaca merupakan keadaan udara di suatu daerah dalam waktu yang singkat. Ya, benar sekali ya. Siap-siap untuk pertanyaan yang kedua. Apa itu iklim? Ya, ini sudah Ibu bahas juga minggu yang lalu, sudah Ibu singgung. Ya, siapa yang mau jawab? Mbak Lala? Oke, silakan Mbak Lala. Iya, benar sekali. Iklim merupakan pola cuaca rata-rata dalam cakupan wilayah yang cukup luas dan terjadi dalam waktu yang lumayan lama. Benar sekali. Pertanyaan yang selanjutnya, yang ketiga. Lalu apa beda dari keduanya? Ini beda dari cuaca dan iklim. Ayo, siapa yang tahu? Boleh silahkan menjawab. Ya, Mbak Maya. Silakan Mbak Maya. Iya, benar sekali. Ya, beda dari cuaca dan iklim. Cuaca terjadi dalam waktu yang singkat, sedangkan iklim ini terjadi dalam jangka waktu yang lumayan lama, bahkan sampai jutaan tahun ya. Ya, baik. Cuaca itu kurang stabil, sedangkan iklim itu lebih stabil dibandingkan dengan cuaca. Ya, benar sekali. Untuk iklim itu dipengaruhi ketinggian, akan tetapi cuaca itu tidak. Ya, benar. Oke. Apa itu perubahan iklim? Ada yang tahu? Mungkin sudah belajar tadi malam perubahan iklim? Belum ya? Apa itu perubahan iklim? Perubahan iklim merupakan perubahan
perubahan yang terjadi secara signifikan dari iklim itu sendiri. Pengukurannya itu dari apa? Dari suhu udara dan juga curah hujan. Dan terjadi dalam jangka waktu atau periode dasawarsa atau bahkan sampai jutaan tahun atau bahkan sampai lebih. Untuk apa saja faktor penyebabnya? Oke, sambil kita refreshing ya, kita sambil belajar, kita lihat video pembelajaran berikut ini terlebih dahulu. Tahukah kamu apakah itu perubahan iklim? Perubahan iklim secara sederhana diartikan sebagai perubahan signifikan dari unsur iklim. Di antara parameternya adalah suhu udara dan curah hujan dalam periode waktu dasawarsa hingga jutaan tahun. Perubahan iklim terjadi diawali dengan adanya pemanasan global, yaitu kondisi di mana terjadi peningkatan konsentrasi gas rumah kaca yang diantaranya terdiri dari karbon dioksida, metana, nitrogen, dan sebagainya, sehingga membuat konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer semakin meningkat. Peningkatan gas rumah kaca ini utamanya berasal dari proses industrialisasi, pembakaran bahan bakar fosil dari... Kita kembali ke slide sebelumnya. Apa itu perubahan iklim? Tadi di video sudah disampaikan juga dan tadi saya juga sudah menyampaikan. Kemudian apa saja faktor penyebabnya? Nah, perubahan iklim ini dikarenakan adanya pemanasan global. Nah, pemanasan global itu di mana suhu di bumi ini naik, ya, sehingga terjadi pemanasan global yang diakibatkan oleh gas rumah kaca yang meningkat. Gas rumah kaca itu tadi ada karbon dioksida, ada metana, ada nitrogen, dan lain sebagainya ya. Nah, itu yang mengikat cahaya matahari sehingga tidak dapat dikembalikan panasnya. Maksud saya mengikat panasnya dan kemudian sehingga tidak dapat dikembalikan. Sehingga suhu di bumi itu menjadi naik dan terjadi pemanasan global. Nah, itu dikenal dengan istilah juga efek rumah kaca. Nah, itu diibaratkan seperti rumah kaca ya. Panasnya itu bisa masuk tetapi tidak dapat keluar sehingga didapatkan efek rumah kaca. Nah, ini kemudian kita akan belajar secara kelompok nanti, dan ini sudah saya bagi kelompoknya. Untuk kelompok 1 ada Adi, Ilmi, Puput, Lala, Maya. Kemudian kelompok 2 ada Aditya, Yoga, Tika, Rahma, dan Dini. Untuk kelompok 3 ada Abimanyu, Putra, Erna, Indah, Yayu. Kemudian kelompok 4 ada Sheila, Ayu, Riris, Andika, dan Putri. Nah, ini nanti kalian silakan masuk ke breakout room Zoom yang sudah saya buat ya, sesuai kelompok masing-masing. Tinggal pencet nanti di kelompok berapa. Dan nanti saya akan tetap memantau satu-satu dari masing-masing kelompok. Oke, nanti setelah dilakukan diskusi, maka kalian akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kalian. Sehingga nanti akan ada forum diskusi kelas di room Zoom utama. Seperti itu. Nah, di sini saya akan memberikan waktu kalian untuk berdiskusi dan menyelesaikan permasalahan yang sudah saya berikan ya di lembar kerja. Lembar kerjanya sudah saya bagikan kemarin biar kalian dapat mempelajarinya, dan silahkan kerjakan soal-soal yang ada di lembar kerja tersebut. Silahkan berdiskusi. Bagaimana untuk kelompok 1? Apakah ada permasalahan? Ada yang ditanyakan? Tidak, oke. Segera ya, diselesaikan. Ini pertanyaan-pertanyaannya. Oke, selanjutnya kelompok 2. Bagaimana kelompok 2? Apakah ada kendala? Tidak? Oke, bagus. Oke, untuk kelompok 3, bagaimana? Apakah ada kendala? Silakan dianalisis ya. Permasalahan yang sudah saya sajikan silakan dianalisis, penyebabnya, akibatnya, cara penanggulangannya. Untuk kelompok 4, apakah ada kendala? Tidak ya? Tidak.
Oke, waktu diskusi dari masing-masing kelompok sudah habis. Silakan kembali ke room Zoom utama. Mari kita berdiskusi dalam forum. Ya. Sebelumnya, untuk masing-masing kelompok, silakan mempresentasikan hasil diskusinya. Kelompok 1, ya, siap ya? Oke, silakan kelompok 1. Oke, bagus. Kita beri tepuk tangan ya untuk kelompok 1. Oke, selanjutnya untuk kelompok 2. Oke, bagus sekali. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok 2. Selanjutnya untuk kelompok 3. Silakan. Yang mewakili. Ya, yang mewakili tidak apa-apa. Silakan kelompok 3. Oke, bagus. Terima kasih kelompok 3. Untuk selanjutnya yaitu kelompok 4 ya, kelompok 4 ya. Bagus. Terima kasih kelompok 4. Kita beri tepuk tangan. Nah, mari kita sekarang berdiskusi bersama-sama ya. Untuk yang pertama, penyebab perubahan iklim. Nah, kita lihat lagi masalah yang ada di lembar kerja. Yang pertama ini menghilangnya lapisan es di Arktik. Kemudian yang kedua ini melelehnya es di kutub-kutub. Kemudian ini hama tanaman yang sangat banyak sehingga mengakibatkan gagal panen. Kemudian ada kekeringan juga. Kemudian ada cuaca yang ekstrim sehingga menimbulkan beberapa perubahan perilaku dan mental seperti meningkatnya alergi dan resiko penyakit. Ini kalau kita analisis ya, semua permasalahan ini berasal dari sana, yaitu akibat dari perubahan iklim. Nah, sudah yang seperti kita ketahui tadi bahwa perubahan iklim itu dikarenakan oleh pemanasan global. Nah, pemanasan global itu sendiri dikarenakan oleh adanya semakin meningkatnya gas rumah kaca. Ada tadi karbon dioksida, metana, nitrogen, dan lain-lain. Itu juga akibat dari ulah manusia itu sendiri, seperti kegiatan industrial, penggunaan bahan bakar fosil, penggundulan hutan, dan masih banyak lagi yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Seperti itu ya. Oke, untuk poin selanjutnya keterkaitan permasalahan dengan perubahan iklim. Ya, tadi sudah disampaikan oleh kelompok semuanya ya, keterkaitan permasalahan dengan perubahan iklim. Ya, ini sangat berkaitan. Permasalahan-permasalahan yang muncul di LKPD ini, di lembar kerja kalian, itu adalah dampak dari perubahan iklim. Karena perubahan iklim lah, jadi tertimbul permasalahan-permasalahan yang dipaparkan tersebut. Ya. Kemudian, dampak perubahan iklim bagi ekosistem. Nah, ini kita lihat lagi di sini di permasalahannya. Kita ambil satu contoh di sini yang ekosistem sawah ya. Ini apabila kekeringan. Nah, itu otomatis gagal panen. Sawah jadi tandus, kering, itu otomatis nanti ekosistem sawah itu akan terganggu. Selanjutnya, upaya penanggulangan perubahan iklim. Nah, tadi yang paling saya ingat disampaikan oleh kelompok 4, benar, itu upayanya itu dibiasakan dari dini ya, untuk mencintai lingkungan, memiliki etika terhadap lingkungan yang baik, sehingga kita melindungi lingkungan supaya tetap lestari dan tidak menimbulkan pencemaran. Seperti kita melakukan hal-hal yang kecil, membuang sampah sembarangan, reboisasi, penghijauan, itu kan kalau melakukan penghijauan itu bakalan mengurangi gas karbon dioksida karena tanaman itu menggunakannya untuk fotosintesis dan kemudian tanaman itu menghasilkan oksigen, kemudian oksigen itu untuk kita bernapas dan itu sangat baik sekali ya. Oke, bagus. Oke, mungkin ada pertanyaan yang belum difahami kira-kira?
Oh tidak, oke tidak. Oke, mungkin tidak ada ya, tidak ada pertanyaan. Oke, kalau begitu ganti saya yang tanya ya. Ya, saya yang tanya. Saya yang tanya, mau ditunjuk apa? Mengajukan diri? Mengajukan diri saja? Oke, bagus. Untuk yang pertama itu kita mereview saja ya dari materi yang tadi sudah saya sampaikan. Kita melakukan penguatan di sini. Apa itu perubahan iklim? Siapa yang berani menjawab? Rini? Ya, Rini, silahkan. Iya, bagus. Bagus sekali. Ya. Oke. Ya, perubahan iklim merupakan perubahan yang terjadi secara signifikan dari unsur iklim. Parameternya yaitu ada suhu udara dan juga curah hujan. Nah, itu dapat terjadi dalam jangka waktu yang panjang, bisa dasawarsa, bahkan lebih dari jutaan tahun. Ya. Oke, selanjutnya pertanyaan selanjutnya. Apa itu efek rumah kaca? Ya, silakan yang berani menjawab. Erna, ya silakan. Iya, bagus, pintar sekali ya. Efek rumah kaca. Tadi itu diibaratkan seperti kejadian di bumi itu diibaratkan seperti rumah kaca di mana panas yang masuk ke bumi itu tidak dapat dipantulkan lagi, sehingga suhu di bumi itu meningkat drastis dan mengakibatkan pemanasan global dan mengefek kepada perubahan iklim. Oke, mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Enough for today. Oke, mungkin cukup itu saja ya dari saya hari ini. Izin menambahkan sedikit saja. Tadi kan di akhir lembar kerja itu kan ada penyusunan tulisan mengenai upaya penanggulangan perubahan iklim. Nah, itu silakan dikerjakan dan dikumpulkan 1 minggu dari sekarang. Semangat dalam mengerjakannya. Ya, itu saja tambahan dari saya. Tetap semangat dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Kita akan membahas mengenai pemanasan global, dari prosesnya dan lain-lain. Membahas pemanasan global lebih banyak. Silahkan membaca referensi-referensi sebanyak-banyaknya, bisa dari internet, buku, dan lain-lain. Terima kasih ya sudah semangat mengikuti kegiatan hari ini. Sebelum saya tutup, silahkan untuk ketua kelas memimpin berdoa penutup. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan dengan semangat yang sama. Tetap semangat. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Sekali lagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.